Nah, ini kok. Nah, ini tuh adalah project yang sekarang kita lagi kembangkan kok, yang namanya itu VSPN Project. Nah, itu membahas tentang masalah-masalah yang ada di negara kita saat ini, yaitu negara Indonesia. Nah, VSPN Project ini membahas tentang kualitas dalam hidup kok. Nah, kualitas dalam hidup itu terbagi jadi dua kok, yaitu faktor eksternal dan juga faktor internal. Nah, faktor faktor eksternal itu faktor yang nggak bisa kita kontrol kok. Nah, faktor internal itu yang bisa kita kontrol. Nah, faktor eksternal sendiri itu contohnya seperti yang terjadi di negara kita ini, yaitu limbah plastik, limbah sampah. Nah, jadi kayak negara kita ini yang sekarang ini. Nah, faktor internal sendiri itu bisa kita kontrol kok, yaitu dari junk food dan juga healthy food. Nah, kalau Koko lebih suka yang mana kok? Dan ini kok. Nah, kalau kita banyak pikiran tuh juga bisa memicu stres kok. Nah, ini ada berapa faktor untuk memicu stres, yaitu seperti kanker dan juga gangguan imun, nah penyakit jantung dan lain sebagainya. Kalau Koko itu biasanya itu kalau sakit, kalau stres itu larinya kemana kok? Lebih kemana gitu? Oh gitu ya kok ya. Ini kok. Nah, aku tahu nggak masalah terbesar di Indonesia ini adalah 80% penduduk Indonesia itu menderita kondisi kritis dulu kok, penyakit kritis sebelum meninggal dunia. Nah, ini dikutip dari WHO kok. Nah, 4 dari 5 orang yang ada di sekitar kita itu menderita penyakit kritis dulu sebelum meninggal dunia kok. Nah, ini kok, menurut Koko sendiri deh, penyakit yang menurut Koko paling bahaya itu yang mana kok? Oh, stroke ya kok ya. Nah, stroke ini mungkin lumayan bahaya sih kok. Nah, tapi Koko tahu nggak berapa kok kira-kira biaya penyakit stroke ini kok? Nah, ini teman kami itu sudah mengutip kok. Nah, penyakit stroke itu minimal tuh ya kok ya 1 miliar. Terus penyakit jantung tuh minimal 1 miliar juga. Kanker tuh 2 miliar dan juga gagal ginjal tuh 2 miliar kok. 3 miliar kok. Mahal banget pasti ya kok ya. Nah, ini kok. Nah, ada biaya yang nggak kelihatan kok. Contohnya itu seperti gunung es kok. Nah, atasnya emang kecil kok, tapi bawahnya itu gede banget kok. Nah, contohnya itu seperti ini, biaya-biaya yang nggak kelihatan kok. Nah, seperti akomodasi, transportasi untuk perawatan di luar negeri. Nah, akhirnya kalau koko sakit kan, akhirnya kan kita harus meninggalkan bisnis dan juga pekerjaan kan kok. Nah, akhirnya itu kita nggak dapat income atau gaji. Nah, akhirnya kalau nggak dapat gitu, nah kata kita kan kepercayaan pelanggan dan pemasok itu juga mulai menurun kan kok. Nah, terus masa depan karir kan juga terancam. Nah, akibatnya stres mikir cicilan, biaya-biaya hidup sehari-hari. Nah, itu semua kok. Kalau di total-total kok bisa 5 kali lebih dari biaya pengobatanku. Gede banget kok. Nah, ini inti dari aku sharing kok. Nah, ini tinggal 3 slide lagi kok. Nah, kita ambil contoh kok. Nah, ada bapak A, dia pasang suami istri, dia mendapatkan income dan income-nya itu untuk biaya hidup kok. Nah, itu untuk tabungan dan juga investasi. Nah, untuk biaya anak untuk kuliah besok, untuk tabungan dan juga untuk biaya pensiun. Nah, ini semua itu tujuan dari keuangan kok. Nah, kita ambil permisalan kok. Bapak A kok. Dia 35 tahun gak merokok kok. Dia menabung di bank. Bulan pertama dia menabung 10 juta. Bulan kedua dia menabung 10 juta. Dan bulan ketiga dia menabung 10 juta. Dan bulan keempat dia terkena penyakit stroke kok, yang seperti Koko bilang tadi. Nah, dia membutuhkan biaya 1 M kok. Nah, kira-kira kok biaya tersebut tuh dapat dari mana kok? Akhirnya kan dia harus menjual rumah, menjual mobil. Nah, akhirnya kalau menjual rumah dan juga menjual mobil kan akhirnya kan juga termasuk ikut stres kok. Nah, akhirnya kan kita harus mencari pinjaman. Nah, zaman sekarang kok, pinjaman mana yang mau minjemin kok? Uang sekarang aja 100 aja pun susah kok. Nah, apalagi sekarang bisa mencari yang namanya itu sumbangan kok. Nah, kalau memang uangnya itu butuh sekarang kok, kan ya tidak mungkin kan, sumbangan itu juga bukan jadi solusi. Jadi bank pun itu juga belum menjadi solusi kok. Nah, opsi yang kedua itu juga ada bank dan juga asuransi kok. Nah,
bank juga asuransi itu ada dua macam, yaitu inner limit dan juga sesuai tagihan kok. Nah, contohnya seperti ini kok. Inner limit itu tagihan 1,9 M yang dibayar cuma 158 juta dan harus bayar. Sisanya kan ya boncos kan ya kok. Soalnya kan banyak banget sisanya. Nah, makanya kita kan jadi rugi kok. Nah, buat apa beli asuransi tapi kalau yang dibayarkan cuma segini kok. Jadi kan asuransi kan nggak guna. Nah, ada asuransi yang sesuai tagihan kok. Contohnya itu tagihan RS tuh 1,2 miliar dan yang dibayar itu 1,5 miliar dan yang dibayar tuh 1,556 miliar kok. Nah, itu kan hampir 100% dibayar kok. Dan ini tuh asuransi yang bagus kok. Tapi kok, asuransi juga bukan jadi solusi kok. Menurut Koko, orang yang sudah terkena penyakit stroke kok, dia bisa kerja nggak kok? Kan nggak bisa kan ya kok. Nah, dan dia kan tidak ada income kok akhirnya. Nah, terus misal kalau dia punya tabungan, tapi lama-lama kan bisa habis kok. Orang namanya tabungan kok buat biaya sehari-hari, kan lama-lama tabungan kan juga habis kok. Nah, kan juga ada, kalau asuransi itu kan juga ada yang namanya bayar premi kok. Jadi nggak ada walaupun kita sakit pun bayar premi itu tetap lanjut kok. Nah, ini kok. Nah, ini tuh adalah program yang kita kembangkan kok, yaitu FSB kok. Finansial yang dengan arti Financial Stability Program kok. Nah, contoh lagi kok. Bulan pertama dia menabung 3 juta di FSB kok. Bulan kedua dia menabung 3 juta di FSB. Bulan ketiga juga nabung 3 juta. Nah, bulan keempat dia terkena penyakit stroke lagi kok. Nah, dia kena biaya 1M kok. Nah, maka kita tutup biaya 1M kok. Sama kayak asuransi kok. Tapi kita gak cuman bayar RS kok, tapi kita kasih 1M cash kok untuk orang yang kena stroke kok, untuk biaya hidup kok. Lalu kok, asuransi kan bayar premi terus kan kok. Tapi di sini kok, bulan 5, 6, 7 dan lain-lain gak usah bayar premi kok sampai umur 65 tahun. Nah, lalu dia itu sudah berobat kok. Nah, tapi dia itu meninggal kok. Kita kasih waktu bulan ke berapa dia meninggal, kita kasih lagi 1M cash kok untuk keluarga yang mereka tinggalkan. Dan kita kasih kartu sakti kok. Ya, kartu sakti ini gunanya buat apa kok? Untuk rawat inap, on bill dan kamar VIP kok. Nah, menurut Koko nih kok, menurut Koko dari 3 pilihan yang di atas itu tadi kok, mana yang paling baik kok? Bank plus asuransi atau FSB kok?